Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga 13. Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga 13. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha kuasa di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bersyukur kerana Engkaulah Tuhan yang mengenal setiap yang berada di sini. Biarlah pada tengah hari ini Engkau berfirman kepada setiap pribadi yang ada di sini. Biarlah firman-Mu menguasai hidup kami. Biarlah hati kami sanggup sujud di dalam hadirat-Mu. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama akan memuliakan nama-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat tengah hari.
Hari ini kita sudah sampai ke Ibrani pasal yang ke-8. Kesemua 13 ayatnya dalam Ibrani pasal yang ke-8. Bacaan yang agak panjang tadi. Saya janji perkongsian pada pagi ini akan adalah perkongsian yang pendek saja. Ibrani pasal ke-8 memperkenalkan satu konsep, yaitu tentang perjanjian yang baru, yaitu imam besar perjanjian baru. Ini adalah satu perkara yang amat penting bagi kita yang percaya Yesus Kristus. Seperti sudah kita katakan, ataupun kita semua sudah setia maklum dalam Alkitab kita mempunyai perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dan pada pagi ini ingin berkongsi dari pasal yang ke-8 nih, Ibrani pasal yang ke-8 ini, tentang perjanjian baru ini, perjanjian yang baru ini. Untuk memahami tentang perjanjian, kita perlu berbalik kepada Keluaran pasal ke-19. Keluaran pasal yang ke-19, kita mau mengambil daripada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Keluaran pasal yang ke-19, ini adalah ayat 5 and 6. Yes. Okay. Ini adalah firman Tuhan setelah Tuhan memimpin umatnya, yaitu umat Israel, keluar daripada Mesir. Sebelum mereka masuk ke dalam perjanjian, ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Dalam ayat ke-5, Keluaran pasal 19, dia berkata, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Ayat ke-6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dua ayat ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Bila Musa telah memimpin umat Israel keluar daripada kesengsaraan mereka daripada negara Mesir. Dan dalam dua ayat ini, apa yang dikatakan di sini ialah Tuhan ingin menetapkan satu perjanjian di antara umatnya, mereka yang mengikut dia. Dan ada syaratnya. Can we go back to the verses 5 and 6? Ya, 5, 6 itu. Ayatnya. Ya. Jadi dia kata, sungguh mendengar firmanku dan berpegang kepada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayangannya. Jadi dalam firman Tuhan, kedua-dua perjanjian lama dan perjanjian baru ini sebenarnya adalah berdasarkan satu perkara yang sangat penting, ya, yaitu berdasarkan kepada hal bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya. That God has saved His people. Dalam konteks ini, Keluaran pasal 19, Tuhan menyelamatkan umatnya daripada kesengsaraan di Mesir. Dia telah keluarkan mereka dari Mesir, dari kesengsaraan mereka, dan Tuhan sekarang membuat perjanjian dengan mereka bahwa mereka umatnya akan menjadi menjadi bangsanya, kesayangannya sendiri, menjadi harta kesayangan sendiri, dengan syarat bahwa mereka akan mengikut perintahnya. Jadi itu adalah dasar perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian lama itu. Dan di dalam pasal yang ke-8 ini, penulis kepada mereka yang menerima surat ini memperkenalkan tentang perjanjian yang baru. Ini adalah sesuatu yang amat penting bagi mereka, yaitu orang Yahudi yang menerima surat ini.
Kerana di dalam tradisi kepercayaan orang Yahudi, bukan saja mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang sembahyang dan korban dengan cara-cara yang tertentu, tetapi mereka juga berpegang kepada hal bahwa mereka adalah umat Tuhan. That they are the people of God. Ya, the people of God. Ini adalah sesuatu yang amat penting ya, bahwa mereka adalah umat Tuhan adalah sesuatu yang amat penting. Kerana mereka adalah orang yang ikut Tuhan. Dan untuk mereka menjadi umat Tuhan, yang adalah berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian mereka dengan Tuhan. So, bagi mereka, okeylah, kau sudah kata Yesus adalah umat besar, imam besar yang memberikan korban. Tapi mereka tanya, tapi ini tidak menurut perjanjian dulu. Kami ini semua orang yang percaya kepada perjanjian. Kami percaya perjanjian, itulah kami adalah umat Tuhan. Persoalan yang rumit. Kau boleh katakan Yesus telah lakukan banyak perkara. Tetapi adakah Yesus itu sebahagian daripada perjanjian itu? Perjanjian dalam Keluaran pasal 19 itu. Maka penulis bermula dari pasal yang ke-8 ini. Ibrani pasal yang ke-8, bermula dari ayat yang pertama. Dia kata inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di syurga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di tempat kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Imam besar adalah salah sebahagian daripada perjanjian lama. Ya, kalau kita pergi ke Keluaran 19 dan juga di dalam imamat dan sebagainya, kita akan tahu di dalam peraturan-peraturan tentang perjanjian itu, sebahagiannya adalah tentang imam besar. Maka penulis mesti mengajar status imam besar ini. Dia berkata tentang Yesus. Dia kata dalam ayat yang pertama ini, dia kata segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Bukan saja kita mempunyai imam besar, Yesus adalah imam besar kita. Bukan saja itu, tetapi dia adalah imam besar yang melayani, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di syurga. Ayat kedua, okay, verse 2, Hebrews, Ibrani pasal yang 8 ayat 2. Ayat yang kedua, okay. Jadi dia mengatakan tentang ini. Dia katakan bahawa melayani ibadat di tempat kudus, yaitu di kemah suci yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apakah perbezaan ataupun poin yang dia ingin tekan di sini? Dia mengatakan bahwa imam besar di dalam perjanjian lama itu adalah mereka yang melayani di tempat kudus di bumi ini. Tetapi imam besar yang kita percaya, Yesus Kristus, melayani di tempat kudus di mana? Di syurga. And it is a very important point. Bagi kita yang percaya Yesus, ini adalah sesuatu yang amat penting ya. Kadang-kala dalam musim Easter, musim Paskah, minta maaf ya, musim Paskah. Kadang-kala kita mempunyai kesilapan dalam kepercayaan kita, bukan kepercayaan lah, tetapi fahaman kita. Sebab kita kata kerana tirai ya, at the end of book of Mark,
di penghujung buku Markus mengatakan bila Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, tirai besar yang memisahkan tempat terkudus dengan tempat kudus itu pecah kepada dua. Maka kadang-kala kita salah faham, kita ingat because it break, karena dia pecah, kita ingat Yesus masuk dalam tempat kudus di bumi ini. Ya, ini yang kita telah kongsikan dalam 2-3 minggu yang lalu tentang Yesus adalah pendahuluan kita masuk dalam tempat kudus. Tapi kadang-kala kita salah faham. Kita salah faham bahwa Yesus menjadi pendahuluan kita di Bait Allah di Yerusalem. Ya, Yerusalem di dunia inilah. Tapi penulis kepada orang Ibrani ini mengingatkan Yesus masuk ke dalam tempat kudus bukan tempat kudus yang dibina dengan tangan manusia. Ayat kedua tu, penghujung ayat kedua tu. Melainkan ialah kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan. Yaitu apa yang dia katakan di syurga. Maka kita mesti ingat bahwa Yesus yang kita percaya itu, imam besar kita itu adalah bukan saja dia adalah imam besar kita. Ini adalah sesuatu yang penting kerana not last week 2 minggu yang lalu kita mengatakan bahwa Yesus menjadi imam besar kita dan dia berdoa untuk kita kan di hadirat Tuhan. He prays for us, plea for us in the presence of God. Yaitu dia berdoa bagi kita di hadirat Tuhan. Maka dia adalah imam besar. Tapi dia mengingatkan kita bahwa imam besar yang kita percaya itu melayani di tempat kudus di syurga. Ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kadang-kala ada orang yang mengajar bahwa kita dalam kepercayaan kita masih mau berbalik kepada Yerusalem, Israel, negara Israel lah. Ada orang kata kalau seboleh-bolehnya lah melawat Israel supaya boleh sampai tempat itu. Itu tidak salah lah kalau untuk melihat tempat itu untuk memahami sejarahnya. But it is not something you do because it will help you in any way. Ianya bukan sesuatu yang kita perlu buat kerananya akan menambahkan sesuatu hal rohani dalam hidup kita. Kerana Yesus yang melayani bukan di Yerusalem, di negara Israel di Timur Tengah hari ini. Kerana Yesus yang melayani sebagai imam besar itu melayani dia mana? Di syurga. And it is something very important. Sesuatu yang sangat penting bagi kita memahami. Saya kurang pasti dalam YouTube orang Kristen dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, adakah ada pengajaran yang apa? Yang confusing ini, yang kelirukan ini. Tapi dalam bahasa Inggris memang banyak YouTube yang cuba mengingatkan kita supaya kita perlu lagi berpegang kepada tempat kudus di dunia ini. I'm not sure sama ada di dalam ajaran di dalam bahasa Indonesia kah, kebanyakan dalam bahasa Indonesia di internet, adakah orang yang mengajar hal-hal begitu? I think they must be lah, sebab ini bukan satu hal yang baru kan. Kadang-kala bila kita mendengar ajaran seperti begitu ya, kita mesti ingat segala ajaran tentang Yesus mesti dibandingkan dengan ajaran dari firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada konferensi, kadang-kala ada konferensi yang besar sekali di kota-kota besar tentang that we need to, tentang bahwa kita perlu membina semula, menyokong pembinaan semula Bait Allah di negara Israel. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus memang mereka masih mau membina Bait Allah ini di Yerusalem, di Israel.
tempat bait Allah itu sudah dimusnahkan, bukan tempatnya tidak musnah, tapi bait Allah itu orang Yahudi itu sudah dimuluskan. Hari ini apa yang dibina di atasnya adalah sebuah masjid yang besar. But as Christian we must not get into that dispute. Sebagai orang Kristen kita jangan campur dalam dispute apa ni? Dalam hal itu, sebab sama ada yang adalah masjid di tanah itu, minta maaf ya, kasar sedikit. Sama ada yang adalah masjid di tempat itu, ataupun pembinaan yang lain, shopping mall kah di tempat itu. Firman Tuhan mengatakan, it does not matter. Yang tidak penting. Kerana Yesus yang kita percaya itu melayani bukan di tempat Yerusalem di dunia ini, melainkan dia melayani di tempat kudus di syurga, di takhta Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang supaya kita tidak jatuh dalam pengajaran yang sesat. Bukan saja itu, sebenarnya dalam petikan ini, kalau kita terus membacanya from verse 3 onwards, bermula dari ayat ketiga. Ayat ketiga. Dia kata, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan korban itu. Dan kerana itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Seterusnya ayat 4. Sekiranya dia di bumi, ini sama sekali tidak akan menjadi imam. Dia sama sekali tidak akan menjadi imam. Kerana di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Apakah arti ini? Kita percaya waktu dia menulis surat ini ya, bait Allah masih belum dimusnahkan oleh kerajaan Roma. Ya. Maka dia kata ini tidak penting. Sebab Yesus tidak memberikan korban di bait Allah di Yerusalem itu. This is what it means actually. Dia kata, sekira dia di bumi ini, dia sama sekali tidak akan menjadi imam. Yesus tidak akan menjadi imam, bukan artinya Yesus bukan imam besar, tetapi Yesus tidak perlu memberikan korban di tempat itu sebab ada imam yang lain sudah. Ayat kelima. Verse 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan daripada apa yang ada di syurga. Perhatikan perkataan ini yang keluar, yang berbalik-balik keluar, yaitu gambaran dan bayangan. So we were talking about shadow and foreshadow, ya, gambaran dan juga bayangan. Sama seperti yang diberitahu kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, yaitu kemah suci. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat ke-6. Tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, kerana dia menjadi perantaran daripada perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. So we go back to verse 5. Balik kepada ayat 5 dulu. Apa yang dimasukkan di sini, dia mengatakan pembinaan kemah suci di perjanjian lama itu. Kalau kita kalau kita membaca dari Keluaran, Imamat dan sebagainya, kita akan tahu kemah suci itu bukan suka hati tukang kayu buat ya. Semua ukurannya diberikan, semua warna juga diberikan. Semua tempat untuk letak air lah, tempat untuk korban lah, semua gambaran dan juga plannya diberikan. Tapi penulis mengatakan, sungguh pun sedemikian,
Musa diberitahu supaya ikut seberapa yang boleh, kerana supaya dia boleh gambarkan apa yang ada di syurga. Gambarkan apa yang ada di syurga. Maka kita mempunyai imam besar yang baru, ayat ke-6, 6 mengingatkan, tetapi sekarang ia telah menjadi suatu pelayanan yang jauh lebih agung, kerana dia menjadi perantaraan dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas perjanjian yang lebih tinggi. Maka dalam ayat ke-6 ini, dia mengingatkan kita bahawa Yesus melayani di dalam hadirat Tuhan, tetapi dia juga adalah penantara bagi perjanjian yang lebih mulia, yaitu perjanjian yang baru itu. Perjanjian yang baru itu. Kita akan dalam fasa yang ke-9 minggu selepas ini, kita akan belajar apakah artinya perantaran ini. Tapi untuk minggu ini kita tidak akan berbincang dengan itu, tetapi kita hanya mau tekan di sini bahwa Yesus adalah perantara perjanjian yang lebih mulia, perjanjian yang baru itu bagi kita semua. Perantara itu adalah perkataan yang maksudkan seseorang yang menjadi sebab ataupun seseorang yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Jadi perantara itu di sini berarti Yesus menyebabkan adanya perjanjian baru. So we stop there for this week. Kita akan henti di situ tentang hal ini, ya. Sebab minggu depan kita akan melihat bagaimana dia menjadi perantaran. Apakah artinya dia menjadi perantaran? Maka dalam konteks ini, apa yang kita mau belajar untuk minggu ini seterusnya adalah tentang hal ini, yaitu mengapa perjanjian yang lama itu mesti diketepikan. Bagi mereka yang menerima surat ini, mereka mau tahu, sebab mereka orang Yahudi kan. Mereka percaya perjanjian yang ada di perjanjian lama, contohnya Keluaran pasal 19. Maka penulis mengingatkan mereka, mengatakan daripada fasa yang ke-8 ini, bermula daripada ayat ke-7. Ayat ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi penulis bahasa Inggris kata don't give face, iaitu dia satu kali saja dihantam. Dia kata ini perjanjian lama itu kalau dia masih bagus, mengapa kita mau ada perjanjian yang kedua? Maka dia dengan perkataan itu sebenarnya dia kata yang perjanjian yang pertama itu cacat dalam bahasa translasi kita. Dan ayat seterusnya, ayat 8. Dia kata sebabnya menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Ayat daripada Ibrani pasal ke-8 ini, pemula dari ayat 8 sehingga ayat 12 diambil daripada Yeremia pasal 31. Pasal 31 bermula daripada ayat 31 sehingga ayat 34. Kita mesti faham tentang ini, ya. Semua buku nabi-nabi termasuklah Isaiah, Yeremia dan sebagainya, yang adalah nubuat yang diberikan oleh Tuhan waktu bangsa Israel telah masuk ke dalam banyak kerumitan dengan Tuhan.
Kerana mereka tidak sanggup lagi mengikut perintah Tuhan. Maka Yeremia waktu dia menulis ini, ianya adalah dalam zaman penghujung negara Yuda. Kerana negara Israel itu dipecah belah kepada dua, Northern Kingdom dan Southern Kingdom, iaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Satu dinamakan kerajaan Israel, satu dinamakan kerajaan Yuda. Negara Israel itu telah dimusnahkan lebih dahulu. Dan waktu Yeremia tinggal saja negara Yuda. Dan dia kata kepada mereka, Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Ini adalah sebelum Yesus ya. Ingat, so this is in between times. Kita mesti faham ini. Exodus, Keluaran pasal 19 di depan. Ya, in terms of time. Dari dari segi waktu di depan. Yeremia adalah di tengah-tengah. Yesus selepas Yeremia. Makanya yang adalah satu nubuat. Sesuatu yang dikatakan yang akan berlaku dalam masa kelak. Maka Yeremia mengatakan bahawa Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. 4 hal tentang perjanjian yang baru ini bermula daripada ayat 7 sehinggalah ayat 12. Saya ingin mengambilnya dengan singkat saja. Yang pertama, dia mengatakan bahawa perjanjian yang pertama itu adalah perjanjian yang cacat. Sememangnya dalam ayat 13, dia mengatakan perjanjian yang pertama itu telah menjadi perjanjian yang tua. Hal yang kedua ialah dari ayat 10. Dia mengatakan, maka inilah perjanjian yang ku adakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruhkan hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Tuhan sekarang mengatakan dalam perjanjian baru, firman Tuhan akan menjadi sesuatu. Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang pribadi. Menjadi sesuatu yang pribadi bagi mereka yang percaya dia. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka it is talking about that God in the new covenant, yaitu dalam perjanjian baru itu, Tuhan mau mempunyai perhubungan yang pribadi dengan mereka, dan juga hukum Tuhan dan juga firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menyentuh hati kami, our innermost being, ataupun dalaman kami yang sedalam-dalamnya. Sebab dia berkata dalam ayat 10 itu, aku akan menaruhkan hukumku dalam akal budi mereka dan menulis dalam hati mereka. Ayat 11, dan mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yaitu kenalan dengan Tuhan adalah sesuatu yang pribadi. Bukan lagi sebagai dalam perjanjian lama, kepercayaan dan juga hubungan Tuhan adalah sebagai satu masyarakat, ya, dengan satu as a group. Tetapi di dalam perjanjian lama ini, Tuhan mengatakan bahawa ianya akan mempunyai berhubungan pribadi. Dan hal yang keempat yang paling penting bagi kita ialah dalam ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingatkan dosa-dosa mereka. Ini adalah tentang bahawa Tuhan akan mengampunkan dosa kita. Dosa kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Bagi kita fikir ini ya, nothing special.
Sebab kita adalah dalam zaman orang yang sudah percaya Yesus. Tapi bagi mereka yang menerima nubuat ini waktu itu adalah satu hal yang besar. Sebab mereka sudah tahu negara mereka sudah pecah belah. Dan Yoda juga akan pada akhirnya pecah belah. Dan mereka tidak tahu lagi di mana siapakah yang akan korbankan. Dan mereka juga tahu umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan. Maka mereka sudah tahu bahwa dosa mereka tidak akan diampuni oleh Tuhan. Maka mereka tanya, betulkah ini? Tapi penulis kepada buku Ibrani mengingatkan mereka bahwa kesemua ini tentang bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mereka telah dinubuatkan di Yeremia berapa ratus tahun yang sebelum ini. Dan kesemuanya akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita akan lebih teliti bila kita sampai ke fasa ke-9 dan fasa ke-10 tentang apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kerana dosa kami semua. Apakah pelajaran yang paling penting bagi kita sebagai gereja daripada fasa yang ke-8 ini? Pada minggu ini waktu saya dan juga beberapa orang berbuat perbincangan tentang perkongsian pada hari ini. Salah seorang tanya kepada saya, dia kata, Taoyong, apakah poin utama daripada petikan ini? Apakah poin utama daripada petikan ini? Saya doa dan saya fikir untuk 1 minggu. Dan saya percaya fase ke-8 ini memberikan satu ajaran yang amat besar bagi gereja kita, gereja yang moden ini. Yaitu pengajaran tentang perjanjian itu. Kami semua adalah orang yang percaya Yesus dalam gereja yang percaya Injil, ya, Evangelical Church. Maka kadang-kadang kita fikir, ya, tidak salah ini. Kita fikir, saya adalah orang Kristen sebab saya buat keputusan untuk terima Yesus Kristus. Tak salah, ya, tidak salah. Betul kan? Betul. Tetapi masalahnya lah ini. Kadang-kadang kita fikir sebab kita yang buat keputusan untuk terima dia, maka kita juga berhak. Dalam bahasa orang putih lah, kita fikir kita juga berhak untuk dam dia. Tidak mau dia bila kita suka hati ataupun menyenangkan keadaan kita. Dalam minggu ini, waktu saya sedang berfikir tentang hal ini, hati saya sangat terganggu kerana seorang yang saya kenal memberitahu saya, dia kata seorang kawan perempuannya memberitahu dia. Dia kata, saya akan kahwin. Tetapi saya kahwin, saya mesti tukar kepercayaan saya. I was very disturbed by this. Not least because I was preparing this. Ini bukan persoalan yang baru, ya. Saya berada di gereja ini sudah agak lama. Banyak kali saya menemui keadaan ini. Tapi kerana saya sedang membuat persiapan ini, saya kadang-kala fikir gereja gagal untuk mengajar bahwa kami adalah
orang yang mempunyai janji dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara ataupun saudari duduk dengan istri ataupun dengan suami, lihatlah muka dia. Ingat dalam hati, dia istri ataupun suami, sebab perjanjian kita. Kadang-kala saya tertanya, Mengapa muda-mudi kami boleh kata saya mesti ikut dia kerana saya mau kawin? Mengapa muda-mudi kita tidak boleh kata kepada dia, kau mesti ikut saya kalau mau kawin? Kita yang mengajar di sekolah minggu, di kelompok Children's Cell, I have no answer. Tapi saya percaya perjanjian ini adalah sesuatu yang mesti diajar kepada kanak-kanak kami. Perjanjian kami dengan Tuhan bukanlah semata-mata sama ada saya friend kau atau tidak di Facebook. Kita yang memimpin muda-mudi, dan kita yang muda-mudi mesti fikir semula tentang perjanjian kami dengan Tuhan. Saya menekan hal ini khasnya kepada jemaah ini. Sebab kita dalam keadaan, and I've said this many times, dan saya tidak meminta maaf kerana saya mengatakan ini. Kerana kita hidup dalam budaya, bahasa, perumahan, perkampungan, dengan mereka yang berpegang kepada iman mereka jauh lebih kuat daripada kami. We cannot run away from it. Orang Israel memba Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan mereka. Mau mengadakan berbagai-bagai peraturan, hukum, cara sembahyang, dan sebagainya. Kerana Tuhan memimpin mereka masuk ke dana perjanjian itu, penuh dengan orang yang mempunyai kepercayaan yang berlain-lainan, mempunyai kepercayaan yang memberikan pengaruh yang begitu menekan hidup mereka.
Tuhan memberikan ini semua sebab Tuhan mau mereka berpegang kepada perjanjian itu. Kita mesti tahu bahwa kita adalah orang yang berpegang janji kepada Tuhan. Kita adalah orang yang perlu mengatakan, kalau kau mau keluar dengan saya, kau mesti ikut saya. Semoga Tuhan mempunyai belas kasihan kepada kami semua.